Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhafiz Jufri selaku dosen mata kuliah Han kelas hukum F dan teman-teman kelas hukum F yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan rendahnya pelayanan kesehatan di wilayah pelosok desa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, Rafdias Prayuda, selaku moderator. Lalu saya akan memperkenalkan rekan kerja kelompok saya. Yang pertama, Naditya Oktaviana sebagai pemateri pertama, Ervina Damayanti sebagai pemateri kedua, Muhammad Rizky sebagai pemateri ketiga, Putri Diah Ayu sebagai pemateri keempat, dan Fatimah Zahra sebagai pemateri kelima. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Saya sendiri yang akan menjelaskan latar belakang dari rendahnya pelayanan kesehatan di wilayah pelosok desa. Layanan kesehatan adalah sebuah proses yang berhubungan dengan pencegahan, perawatan, dan manajemen penyakit, dan juga proses stabilisasi mental, fisik, dan rohani melalui pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi, institusi, dan unit profesional kedokteran. Namun, pada saat ini pelayanan kesehatan semakin rendah. Dalam rangka usaha ini, maka perlu beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah meliputi peningkatan pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Sehingga muncullah pusat kesehatan masyarakat atau yang dikenal dengan Puskesmas yang merupakan sebuah organisasi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kesehatan awam kepada masyarakat di tingkat kecamatan atau daerah atau yang dikenal dengan distrik. Pelayanan yang ditawarkan bersifat menyeluruh, bertemu, dapat diterima dan dijangkau oleh masyarakat. Baik, presentasi dari saya serahkan kembali ke Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua dipersilahkan. Ya, saya akan melanjutkan. Apa yang menjadi penyebab kurangnya fasilitas kesehatan masyarakat di pelosok desa, status kesehatan masyarakat, dan cakupan pelayanan kesehatan di daerah terpencil masih rendah. Masyarakat secara umum belum mempunyai pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Penggunaan puskes di daerah pelosok dipengaruhi oleh akses pelayanan yang tidak hanya disebabkan masalah jarak, tetapi terdapat dua faktor penentu atau determinan, yaitu determinan penyediaan yang merupakan faktor-faktor pelayanan dan determinan permintaan yang merupakan faktor-faktor pengguna. Yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pelosok yaitu jarak tempat tinggal, kekurangan alat-alat, dan persediaan di tempat pelayanan. Kekurangan dana untuk biaya transportasi sehingga menggunakan cara lain yaitu dengan menggunakan cara tradisional yaitu mendatangi dukun setempat untuk berobat dan kekurangan dana untuk biaya pengobatan. Oleh karena itu, dengan kebutuhan primer agar memperoleh akses pelayanan yang efektif adalah terjadinya fasilitas dan petugas, jarak dan finansial terjangkau, serta masalah sosial budaya yang dapat diterima oleh pengguna. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Untuk materi ketiga dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan upaya apa pemerintah dalam mengatasi rendahnya pelayanan kesehatan di daerah pelosok. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pada pasal 5 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. PP 47 Tahun 2015 tentang fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin akses terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 46 Tahun 2015, Lampiran 1 Standar Akreditasi Puskesmas disebutkan bahwa visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas
adalah tercapainya kecamatan yang sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Untuk mewujudkan tercapainya kecamatan sehat, pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, harus memiliki kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, serta dapat sosialisasi kepada masyarakat. Solusi untuk pemerintah yang pertama, pendaftaran BPJS Kesehatan dilakukan di puskesmas atau rumah sakit yang mudah diakses masyarakat, agar masyarakat segera mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, penataan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Dan yang ketiga, penyelesaian petunjuk teknis. Salah satu penggunanya dana kapitasi. Karena otoritas tanggung jawab Kemenkes adalah bagaimana pengguna hasil kapitasi dari puskesmas. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi keempat, Putri Dia Ayu dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu solusi untuk pemerintah yang keempat, yaitu dalam hal pelayanan, sebaiknya segera dilakukan penyusunan pedoman rujukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan, sekaligus melakukan pembaharuan data fasilitas kesehatan. Yang kelima, yang terpenting adalah BPJS segera melakukan sosialisasi tentang adanya program jaminan kesehatan nasional kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang keenam, keterbatasan pemenuhan dokter ahli, terutama di daerah pelosok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri terakhir, yaitu Fatimatul Zahro, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa pelayanan kesehatan di daerah pelosok masih perlu pembenahan sumber daya puskesmas, terutama tentang keseimbangan masa kerja, beban kerja, dan reward bagi tenaga kesehatan. Ketersediaan alat kesehatan, bahwa bahan habis pakai, dan obat perlu ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing puskesmas. Alat transportasi harus dipenuhi untuk mengaktifkan keterjangkauan puskesmas ke masyarakat. Saran, perlu penambahan tenaga medis dan alat medis untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk daerah pelosok yang tidak memiliki poliklinik swasta. Mengingat tingkat pendidikan masyarakat pelosok umumnya masih rendah, serta kendala terbatasnya sarana informasi kesehatan, harus lebih sering dilaksanakan sosialisasi kesehatan yang sering dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya. Untuk itu, anggaran yang diberikan kepada puskesmas di daerah pelosok harus mempunyai standar yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.